Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kudus-Mu sekarang, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Your presence in this place, oh God. Oh, please, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kita akan tetap mengadakan ibadah secara online setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online. Dapat Anda akses melalui Facebook dan Instagram setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Selain itu, untuk para pemuda akan ada ibadah pemuda secara online yang akan disiarkan melalui Instagram setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami terus mengajak Anda untuk melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun jika kita harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan apapun. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Pagi hari yang indah ini kita boleh bersyukur, kita diberi kesempatan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mari bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih ada, sekalipun di tengah kondisi COVID-19, tetapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh diizinkan Tuhan masih ada sampai hari ini, menikmati kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami mau menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari urapi setiap kami, berkatilah setiap kami ya Bapa. Layakan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah Roh Kudus hadir di tempat ini mengurapi kami. Sehingga setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan Engkau tolong kami, lawat kami hati yang mengasihi Tuhan. Untuk kami persembahkan kepada Tuhan sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Dia baik bagi kita. Dia sungguh baik. Mari sembah Dia. Sembah Allah yang kudus. Makasih. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan kita, sebab Dia sungguh baik. Dia layak terima pujian kita, Dia layak terima penyembahan kita. Bersyukur, naikkan pujian penyembahanmu dengan ucapan syukur. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puja di bagian. Amin. Suci, suci. Amin. Di depan tatamu kami menyatakan Engkau suci Tuhan, Engkau murah dan perkasa Tuhan. Amin. Allah Tritunggal, agungan segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafasku
namun kasih setiamu tak pergi jauh. Lagi katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu pada amin takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Mari kita berjoget bersama, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Makasih. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu kata firman Tuhan. Kita mau katakan, setiap musim di dalam hidup kami mampu lewati bersama dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang menolong kita melewati musim hidup kita. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menolong kita melewati masa-masa sukar di hidup kita. Musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, memberkati. Ku yakin
awal dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, amin, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kasih, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, haleluya. Baik, kita akan berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk beribadah kepada-Mu, maka biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan bersama adalah ibadah yang memuliakan Tuhan dan ibadah yang menjadi berkat bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan dalam segala hal yang kami alami, yang kami hadapi di muka bumi ini. Tapi kami percaya bahwa ketika kami datang kepada-Mu, maka Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami menyerahkan jalannya firman Tuhan dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Baik Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan, kita akan baca ayat ini dan akan menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, perhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan saya akan bacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita mungkin sedang dalam kondisi dan keadaan yang stres mungkin. Kita sedang dalam kondisi dan keadaan yang sungguh mungkin menakutkan bagi kita, dan ada banyak tekanan-tekanan yang terjadi karena kondisi yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, tekanan, persoalan apapun yang menjadi persoalan kita, tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau bagi kita adalah kita tetap dalam kondisi sebagai orang-orang percaya yang lemah lembut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kebahagiaan. Ketika orang yang lemah lembut maka dia akan memiliki kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu akan berdampak pada kehidupannya dan dia akan menjadi penguasa bagi bumi ini. Satu hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa ketika seseorang mengalami kebahagiaan, orang yang mengalami lemah lembut, maka orang itu dapat mengendalikan hidupnya, orang itu dapat mengendalikan seluruh apa yang ada dalam dirinya. Sehingga ketika dia dapat mengendalikan dirinya, maka dengan sendirinya, maka dia akan menjadi pemilik dari bumi ini. Dia akan memiliki bumi ini karena dia dapat menguasai hidupnya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang lemah lembut merupakan sifat dan sikap hati yang disukai oleh Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka dia akan mengendalikan emosi kita. Dia akan mengendalikan temperamen yang tinggi dan mengendalikan semua emosi yang ada dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang menjadi orang percaya yang luar biasa. Orang percaya yang dapat menata dirinya, memanage hidupnya dengan baik, memanage pikiran dan karakternya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam lingkungan kita melihat dalam kondisi hari-hari ini, terkadang membuat kita sebagai orang percaya kehilangan pengharapan dan akhirnya membuat kita tidak menjadi orang dalam kehidupan kita, menjadi orang yang lemah lembut dalam karakter kita, dalam sikap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang lemah lembut, apa yang dimaksudkan dengan lemah lembut? Lemah lembut bukan dinilai karena orang itu baik, parasnya baik, perasaannya halus, tenang atau sabar. Tetapi lemah lembut adalah cara hidup atau karakter seseorang yang ditunjukkan oleh orang tersebut yang di dalamnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, ukuran untuk melihat orang yang lemah lembut bukan dilihat daripada wajah, dari wajahnya, bukan. Tetapi seseorang yang ketika kita bicara tentang lemah lembut adalah orang yang memiliki hati yang dimana dia terus memiliki hati yang rendah. Memiliki hati yang rendah itu yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam arti bahwa dia dalam kehidupannya memiliki rendah hati, dia tidak sombong, dia tidak memegahkan dirinya. Itu yang disebut dengan orang yang memiliki kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berserah total kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang lemah lembut, maka yang kita temukan dalam diri seseorang adalah rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang akan mengutamakan orang lain daripada dirinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak memegahkan dirinya. Semua yang dilakukan tidak sentral kepada dirinya, tidak bersentral pada dirinya. Itu orang yang rendah hati. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Maka ketika kita bicara tentang lemah lembut, maka kita sedang bicara tentang sikap rendah hati.
Ketika kita bicara tentang lemah lembut, maka kita sedang bicara tentang penguasaan diri. Orang yang dapat menguasai dirinya, maka itu disebut dengan orang yang lemah lembut. Karakter itu akan muncul dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia tidak mencuri kemuliaan. Dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Dia tidak mengutamakan dirinya, tetapi dia mengutamakan orang-orang di sekitarnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khotbah Yesus di bukit, maka Yesus ingin supaya setiap orang percaya dia mengalami kebahagiaan sehingga dia menguasai bumi ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penguasaan diri merupakan hal penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita tidak dapat menguasai diri kita, maka kita tidak bisa mengendalikan hidup ini. Apalagi kita menguasai bumi ini. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka ketika kita bicara tentang lemah lembut, maka salah satu poinnya adalah kita bicara tentang penguasaan diri. Yang ketiga adalah kita bicara tentang berserah kepada Allah secara total. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berserah kepada Allah. Yang tidak mengandalkan kekuatannya, yang tidak mengandalkan lingkungannya, tidak mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang yang berserah kepada Allah secara total. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seorang anak wajar ketika dia mengandalkan orang tuanya. Tetapi sebagai orang tua kita harus mengajarkan kepada dia bahwa Tuhan lebih daripada segalanya. Itu sebabnya maka dia harus menaruh harapannya hanya kepada Allah. Dia hanya berserah kepada Allah. Karena ketika seseorang berserah kepada Allah, maka itu berarti bahwa dia menyadari dirinya sebagai makhluk yang lemah. Maka dia membutuhkan kekuatan yang lain, yaitu kekuatan yang berasal daripada Allah. Maka dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan dia bergantung secara total kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini karakter daripada seorang yang memiliki kelemah lembutan. Maka dia akan berlaku dalam hidupnya berserah kepada Allah. Maka itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya dalam setiap hal yang kita hadapi, hari-hari yang kita lewati, maka kita tetap harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menaruh harap kepada Allah. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dalam kehidupan keseharian kita, dalam setiap apa yang kita alami, kita tetap menaruh harap kepada Allah. Dan kita berserah secara total kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kondisi bumi ini, kondisi dunia ini, bangsa kita, dalam usaha kita, mungkin kita melihat bahwa bangsa kita tidak menjanjikan apa-apa kepada kita untuk dalam usaha kita. Dalam karir kita. Dan kita tidak bisa bergantung kepada keadaan yang ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan mau bagi kita adalah kita tetap berserah kepada Allah. Karena ketika kita berserah kepada Allah, maka kita tahu bahwa kita akan menggenggam bumi ini. Kita akan menguasai bumi ini. Dan ini merupakan pelajaran yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sehingga mereka memahami. Tatkala ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi apapun, maka mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Untuk menguasai menggenggam bumi ini adalah kita harus hidup sebagai orang-orang yang lemah lembut. Maka kita akan berbahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang mengalami satu kesusahan karena dengan penyakit yang begitu, dengan virus yang ada yang sedang merajalela di bangsa kita di dunia ini. Mungkin sudah merenggut, mungkin ada dari keluarga kita, ada orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang membuat cita-cita kita hampir-hampir sepertinya pudar. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita tetap berserah kepada Allah. Karena ketika kita berserah kepada Allah, maka kita akan menguasai bumi ini. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menguasai diri kita ketika kita hidup dalam kelemah lembutan.
Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau ini terjadi dalam diri kita sebagai orang percaya. Apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu? Ada sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebuah pengalaman yang sulit, yang jauh melebihi daripada apa yang kita alami hari ini. Maka dalam situasi-situasi itu maka Yesus menyampaikan pesan kepada mereka agar hidup mereka tetap berserah kepada Allah. Dalam kondisi itu Tuhan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka tetap hidup dalam rendah hati. Dalam kondisi itu Tuhan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka tetap menguasai diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin mendapatkan hal ini dalam hidup kita sebagai orang percaya. Maka kelemah lembutan bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat, bukan. Tetapi kelemah lembutan terjadi ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita sebagai orang percaya. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka dia akan memampukan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Maka itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya agar kita orang berdosa dapat memiliki pribadi yang lemah lembut? Karena ketika kita berkaca, mungkin kita berkata bahwa enggak mungkin. Aduh, bagaimana saya mau lemah lembut? Lingkungan saya tidak mendukung. Orang-orang terdekat saya tidak pernah mendukung saya untuk saya hidup seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada cara yang harus kita lihat dan kita harus perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang berdosa, bagaimana caranya supaya kita hidup dan memiliki sikap sebagai orang yang hidup dalam kelemah lembutan. Dalam Roma 8 ayat 9 berkata, kita harus menjadi milik Kristus. Karena ketika seseorang menjadi milik Kristus, maka dirinya adalah kepunyaan Allah, kepunyaan Kristus. Maka hidupnya akan diatur oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya maka kita harus menjadi milik Kristus. Ketika kita sadar bahwa kita orang berdosa, maka kita harus menjadi milik Kristus. Maka ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang terus dan hidup sebagai orang-orang yang lemah lembut. Maka kita perlu pastikan diri kita bahwa kita menjadi milik Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika seseorang menjadi milik Kristus, maka dia akan mengalirkan atau menghasilkan sifat-sifat dan karakter yang baik. Dia akan menghasilkan karakter seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang ada pada Yesus. Karena ketika kita hidup dalam Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka kita tidak lagi hidup dalam daging kita, tapi kita sedang hidup di dalam Roh Allah. Maka ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus menjadi milik Kristus sehingga kita tidak lagi hidup dalam kedagingan kita, tapi kita hidup dalam Roh Allah. Sehingga perbuatan-perbuatan kita, sehingga karakter kita, sehingga sifat kita seperti apa yang terjadi, apa yang ada dalam diri Yesus. Maka kita akan dapat menampakkan kelemah lembutan dalam setiap kehidupan kita, dalam keseharian kita Bapak Ibu Saudara. Ini penting yang harus kita perhatikan. Dan juga dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14 berkata bahwa bagaimana kita dapat menjadi orang berdosa, dapat menjadi orang yang lemah lembut. Roma 8 ayat 14 berkata bahwa dipimpin oleh Roh Allah. Karena ketika seseorang dipimpin oleh Roh Allah, maka hidupnya dikendalikan oleh Roh Allah. Maka ketika Roh Allah mengendalikan hidup kita, maka hidup kita pasti menuju kepada hal-hal yang benar. Hidup kita akan diarahkan kepada hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita harus memastikan diri kita. Sudahkah kita dipimpin oleh Roh Allah?
Sudah kita menjadi anak-anak Allah. Karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, maka itu berarti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka setiap anak Allah pasti dipimpin oleh Roh Allah. Maka harus menjadi milik Kristus. Karena ketika kita menjadi milik Kristus, maka Roh Allah akan memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa Pak Pendeta, kalau bicara memang gampang, tapi untuk melakukan sulit. Saya tidak berkata tidak, saya berkata iya. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kenapa sulit? Karena kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kenapa sulit? Karena kita masih mengandalkan pikiran kita. Kenapa sulit? Karena kita masih mengandalkan kemampuan kita. Tapi ketika kita berserah kepada Allah dan membiarkan Roh Allah memimpin hidup kita, maka tidak ada yang sulit bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena yang bekerja adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Maka dia akan menopang kita. Dia akan memampukan kita untuk kita berlaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Menguasai dirinya, berserah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka biarkanlah Roh itu memimpin hidup kita. Menguasai diri kita sebagai orang percaya. Dan menguasai sepenuhnya hidup kita. Sehingga ia menggiring kita dan membawa kita, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi. Sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hambanya yang lemah lembut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini hal kedua yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Sebagai orang berdosa. Bagaimana kita memiliki pribadi yang lemah lembut. Maka kita harus membawa diri kita agar menjadi milik Kristus. Sehingga Roh Allah memimpin hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata bahwa jangan mengasihi dunia ini. Sebab orang yang mengasihi akan hidup dan akan mengalirkan apa yang ada pada dunia. Ketika seseorang mengasihi dunia ini, maka dia akan mengaliri apa yang ada dalam dunia ini. Maka kasih dari Bapa, kasih Allah, itu tidak akan terjadi dalam dirinya. Tidak terdapat dalam dirinya. Maka ketika kasih Allah tidak lagi ada dalam dirinya, maka yang terjadi dalam kehidupannya adalah perselisihan. Yang terjadi adalah kesombongan. Yang terjadi dalam hidupnya adalah permasalahan. Dan terus terjadi hal-hal yang negatif. Karena ketika seseorang mulai mencintai dunia ini Bapak Ibu Saudara, maka yang terjadi adalah mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan kekuatan pribadi. Maka ketika seseorang sudah mulai mengandalkan kekuatannya, maka pasti akan muncul perselisihan. Ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita bergereja cuma hanya sekedar menghadiri gereja. Tapi kita bergereja bukan karena kita tahu bahwa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Sehingga tatkala ketika kita kembali daripada gereja, tetap kita sebagai sumber daripada persoalan, perselisihan. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang kita dalam pelayanan kita mengambil pelayanan di gereja. Hanya sebatas formalitas supaya dianggap bahwa kita melayani. Tapi ternyata kita adalah sumber daripada perselisihan yang ada di luar sana. Dan mungkin juga menjadi sumber perselisihan di gereja sendiri. Orang yang mengasihi dunia Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya sekedar menjadi sumber dari perselisihan, tapi dia juga akan menjadi orang yang arogan,
sombong. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sombong, biasanya Bapak Ibu Saudara terlihat semua yang terjadi itu karena dia. Padahal kalau kita lihat bersama, Yesus berkata kepada kita, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, Bapak Ibu Saudara. Tapi terkadang kita ada di gereja, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai pelayan Tuhan, kita masih memiliki sifat-sifat arogan, masih memiliki sifat-sifat kesombongan dalam hidup kita. Terkadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan adalah merupakan satu sikap kesombongan. Itu sebabnya maka Yesus memberikan pesan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang terus rendah hati, sehingga kita dapat menguasai diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang penting harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Orang yang mengasihi dunia akan hidup dalam persoalan, permasalahan. Memang benar Bapak Ibu Saudara, permasalahan yang terjadi dalam hidup kita tidak selamanya karena perbuatan dosa, tetapi karena izin Tuhan bagi kita. Kalau itu terjadi karena izin Tuhan, maka kita bersyukur. Tapi terjadi karena kelalaian kita, terjadi karena dosa kita, maka akan jadi fatal dalam diri kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Maka ini penting yang harus kita renungkan dalam diri kita sebagai orang percaya. Saya boleh melihat bahwa betapa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Memang benar Bapak Ibu Saudara, untuk sampai pada pribadi yang lemah lembut, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka kita akan melewati banyak perkara yang akan melatih kita, akan membuat kita mengorbankan banyak hal sampai pada titik seperti apa yang Tuhan kehendaki menjadi pribadi yang lemah lembut. Maka Tuhan ingin melihat pribadi-pribadi itu dalam gereja Tuhan, dalam kumpulan-kumpulan orang percaya. Ada pribadi-pribadi yang lemah lembut, pribadi-pribadi yang rendah hati, menguasai diri, berserah kepada Allah. Tuhan ingin mendapatkan pribadi-pribadi ini, Bapak Ibu Saudara. Maka mari ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, maka kita harus menyadari bahwa itu merupakan kepercayaan Allah kepada kita, bukan hasil daripada kekuatan kita, Bapak Ibu. Sehingga di dalamnya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, menjadi arogan dan menjadi sombong, tidak. Tetapi kita tetap berserah kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kekuatannya yang dapat membuat kita menjadi kita lebih baik daripada hari kemarin. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara agar kita orang berdosa memiliki pribadi yang lemah lembut. Yang keempat adalah merenungkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami di kampus memiliki program untuk menghafal ayat Alkitab. Dan ketika kami memberikan ayat Alkitab untuk dihafal oleh mahasiswa, itu biasanya 200 sampai 250 ayat untuk dihafal. Dan ketika mahasiswa menghafal dan di antara mahasiswa yang paling banyak menghafal, maka kami akan memberikan reward baginya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah berapa waktu kami melakukan ini, berapa tahun kami melakukan. Dan ketika kami mengevaluasi, saya mengevaluasi Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang yang jago menghafal ayat, belum tentu dia menjadi pelaku daripada kebenaran itu. Tapi kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, Alkitab berkata bahwa kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Kata merenungkan yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang
pasal 1 ayat 2. Di sana bicara bahwa kita tidak hanya sekedar memahami firman itu, tetapi ketika kita memahami firman itu maka kita juga menjadi pelaku daripada firman itu. Sehingga firman yang kita dapatkan, firman itu tidak hanya ada dalam diri kita dan tidak menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain, tidak menjadi sesuatu yang berguna bagi diri kita. Karena kita tahu bahwa firman itu adalah pelita bagi kita. Alkitab berkata bahwa firman adalah pelita dan firman itu adalah penuntun hidup kita. Maka ketika seseorang merenungkan firman itu, memahami firman itu, maka firman itu harus menjadi pelita bagi hidupnya. Firman itu harus menuntun hidupnya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Maka kita tidak hanya sekedar jago menghafal, tetapi yang Tuhan mau adalah kita mampu melakukan firman itu. Sehingga firman itu seperti apa yang dia katakan, bahwa firman itu adalah pelita bagi kita. Firman itu adalah penuntun hidup kita. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka itu pasti bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Karena firman menjadi terang dan menjadi penuntun bagi kita Bapak Ibu. Ini yang penting bagi kita orang percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya maka setiap orang harus mampu merefleksikan sikap hidupnya dan bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dalam kehidupannya memiliki nilai-nilai integritas yang benar. Dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang percaya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Yang di dalamnya adalah ada rendah hati, ada penguasaan diri, dan berserah secara total kepada Allah. Dan kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Dalam ibadah minggu hari ini, kita pulang dan kita mendapatkan hal yang baik dan menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-Mu, maka biarlah roh Tuhan menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran-Mu. Dan tidak hanya sekedar memahami, tetapi memampukan kami untuk kami refleksikan dalam hidup kami. Di waktu-waktu dan kondisi yang kami alami di bangsa ini, di dunia ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang memunculkan sesuatu yang baru. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Dan mereka memuliakan Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus terus berbicara bagi setiap kami. Dan menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada minggu pagi ini di dalam ibadah kita bersama-sama. Saya tidak lupa menyampaikan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan. Tuhan memberkati dalam ulang tahun saudara dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan panjang umur, diberikan kebahagiaan dan diberkati sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita akan tetap bersekutu dengan Tuhan dan menikmati akan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan jemu-jemu untuk terus mencari Tuhan, untuk terus kita bergairah dan bersemangat di dalam Tuhan ya. Jangan lemah dan jangan padam roh kita.
biar roh kita tetap menyala-nyala. Meskipun kita sadar keadaan belumlah membuat kita nyaman, tapi kita akan tetap mengucap syukur apapun keadaan yang terjadi pada saat ini. Dan tetap kita berdoa supaya kondisi yang ada ini bisa segera kembali normal dan dipulihkan Tuhan. Segera kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang sedang beribadah di rumah, sekali lagi biar kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara. Kalau saat ini ada di antara saudara yang sakit, letakkan tangan saudara di tempat yang sakit. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan atau beban berat apa saja yang saudara alami, letakkan tangan saudara di dada dengan iman. Kita percaya pertolongan kita datang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama dengan sungguh-sungguh dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan ya Tuhan, kami kembalikan kepada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang telah memberkati dan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah pelayanan mereka, berkatilah juga pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan Yesus, pagi ini juga hamba-Mu akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik itu ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan. Berkatilah semuanya dengan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Segala apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, kiranya Tuhan akan membuat mereka berhasil. Tuhan yang senantiasa akan menjaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi ini juga ada di antara kami yang sedang beribadah bersama di rumah masing-masing, sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan, lihat mereka meletakkan tangan di tempat yang sakit. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan, menjamah dan memberikan mereka kesembuhan yang sempurna. Sehingga sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka diangkat oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga semua jemaat Tuhan boleh kembali hidup sehat dan beraktivitas dengan baik. Bila ada di antara jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat, memikul tanggung jawab masalah persoalan yang berat, Tuhan, lihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Biar kiranya Allah memberikan kelegaan kepada mereka. Bukakan jalan apabila mereka menemukan jalan buntu di hadapan mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Biar kiranya kekuatan penghiburan Tuhan selalu menyertai mereka di dalam menghadapi berbagai-bagai macam persoalan hidup yang terjadi. Bapa, kami juga tetap mendukung di dalam doa. Seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang dewasa dan orang-orang tua. Tuhan, berikan mereka kesehatan. Tuhan, lindungi mereka. Tuhan, proteksi keluar masuk mereka. Dengan malaikat-malaikat sorga menjaga dan melindungi mereka. Menjauhkan kiranya kami dari segala virus-virus penyakit apa saja yang ada di sekitar kami. Sehingga kami semua boleh berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami boleh sehat di dalam berkat Tuhan. Bapa, memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tambah-tambahkan berkat-Mu atas hidup mereka semuanya. Sehingga tidak ada jemaat yang berkekurangan hidupnya. Semua dilimpahkan berkat Tuhan. Berkati juga rumah tangga mereka ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan rumah tangga ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kasih Kristus yang mengikat satu dengan lainnya. Berkati pendidikan anak-anak kami. Meskipun mereka harus sekolah melalui daring di rumah mereka masing-masing. Berikanlah anak-anak kami semangat untuk belajar. Orang-orang tua yang harus mengajar di rumah berikan kesabaran dan kekuatan. Berikan hikmat dari sorga supaya mereka bisa mengajar anak-anak dengan penuh kesabaran dan penuh dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPPS Bethlehem. Kiranya semuanya tetap di dalam naungan, perlindungan, dan penyertaan anugerah Tuhan saja. Bapa di sorga, Engkau memberkati juga ya Tuhan.
akan situasi dan keadaan negeri ini. Meskipun kami belum merasakan nyaman dan tenang, oh Tuhan, pada hari-hari ini tetap kami menyerahkan kondisi negeri dan bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, berikanlah hikmat agar semua pemimpin kami dapat menangani persoalan yang ada di negeri ini dengan baik. Sehingga selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar yang diberikan Tuhan. Dan Indonesia juga boleh dipulihkan Tuhan dan boleh keluar dari suasana yang sedang terjadi saat ini. Berkati perekonomian Indonesia. Dari berbagai macam sektor pendapatan negara ini Tuhan berkati. Supaya Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi. Semua Tuhan, sektor ekonomi yang ada diberkati. Sehingga Indonesia tetap bisa menjalankan, oh Tuhan Yesus, perekonomian yang baik. Dan masyarakat semua boleh menikmati apa yang dijalankan oleh pemerintah kami. Lewat kehidupan, lewat oh Tuhan pekerjaan, usaha, bisnis semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan akan tenaga medis, para dokter, para relawan yang telah berjuang untuk menolong dan mendampingi pasien yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan juga berikan mereka kesehatan, lindungi mereka, proteksi mereka. Supaya mereka yang berada di garda terdepan ini tidak lagi terpapar oleh virus COVID-19 ini. Di seluruh Indonesia ini Tuhan berkati para tenaga-tenaga medis dan para dokter yang ada. Berkati aparat keamanan kami dari pihak TNI Polri yang selalu menjaga stabilitas keamanan di negeri ini. Supaya kiranya mereka juga diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Biar Tuhan tolong supaya seluruh aparat keamanan kami dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kami berdoa untuk situasi Libanon yang beberapa hari lalu mengalami Tuhan adanya ledakan bom yang begitu sangat dahsyat dan memakan banyak korban jiwa. Tuhan tolong pulihkan keadaannya supaya semua boleh kembali berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan provinsi kami Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram. Tuhan juga lindungi supaya kota ini tetap aman, kota ini tetap kondusif, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Pemimpin daerah kami juga diberikan hikmat, wibawa, otoritas Allah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya di daerah ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita berdiri bersama-sama saudaraku. Terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus adalah kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kembali datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin.